Kece, welcome to the Corner Stop, platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap menyimak? The Corner Stop, we talk to inspire. Halo Sobat Komcorian, balik lagi di The Corner Stop. Tapi kali ini kita di edisi baru nih. Bagian yang lebih sederhana karena aku sendirian, tapi jauh lebih terasa dekat. Karena aku bakal ngomong langsung nih sama kalian. Jadi, ya, sebelumnya karena aku sendirian, aku mau perkenalan dulu kali ya. Nama aku Adila Firani, tapi lebih sering disapa sebagai Ila. Simpel banget kan? Dan, oh iya, kalian apa kabar? Pasti aku tahu ada banyak orang yang sedang penat atau dikejar deadline, entah itu tugas kuliah, tugas sekolah, bahkan pekerjaan, atau tugas organisasi sekalipun. But it's okay. Semua perasaan lelah, capek, itu adalah hal yang wajar saat kita sedang mengalami sebuah proses. Dan aku juga yakin kalian pasti punya caranya masing-masing untuk menghadapi hal itu. Karena kan seperti yang kita tahu, setiap orang itu punya cara yang beda-beda untuk menyelesaikan semua hal yang terjadi di hidupnya. Dan tentunya sebelum menyelesaikan itu, kita juga perlu jeda untuk merefleksikan diri, untuk tahu, untuk melihat diri apakah kita baik-baik aja atau enggak. Dan setiap individu itu biasanya menyebutnya dengan sebutan healing. Kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan kalimat ini, healing. Healing itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya penyembuhan. Kata ini dalam bahasa gaul adalah penyembuhan atau pengobatan diri, dan belakangan ini lagi ramai banget dipakai sama kalangan muda. Hal ini berkaitan dengan penyembuhan psikologis jiwa, perasaan, batin, bahkan pikiran pada seseorang. Healing itu jika dilihat dari sisi perasaan atau emosi, ini adalah hal yang positif. Karena saat kita melakukan healing, kita bisa merefleksikan diri kita, melihat diri kita, sebenarnya apa sih yang kita mau? Sebenarnya kita mampu nggak sih? Sebenarnya gimana kita harus menyelesaikan itu? Healing itu sebenarnya selain proses penyembuhan juga proses saat kita bercermin loh. Saat kita melihat diri kita dengan jarak yang jauh lebih dekat. Tapi tentunya karena beberapa hal dilihat dari sisi lain, terutama finansial, tak jarang healing juga bisa jadi merugikan. Sebelum kita lanjut, kayaknya aku perlu ngobrol dulu deh sama kalian bahwa apa sih yang menyebabkan seseorang sering merasa stres, bahkan di tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya jawabannya kita semua tahu. Simpel juga, yaitu kehidupan. Ada banyak hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Ada banyak mimpi yang kita miliki ternyata belum bisa terwujud. Entah itu mulai dari mimpi kecil, sedang, bahkan mimpi besar sekalipun. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang ternyata justru berhasil membuat kita merasa lelah, merasa bikin kita kayak, kok gini banget ya? Kok aku ngerasa aku gak bahagia? Kok aku ngerasa capek banget? Itu adalah saat-saat dimana kita merasakan stres di tingkat yang paling tinggi. Saat kita meragukan diri kita sendiri. Saat kita bertanya apakah kita bisa melangkah lebih jauh atau enggak. Kehidupan memang suka kayak gitu. Suka
ngasih hal-hal yang tidak terduga. But it's life, right? Kita semua tahu sebenarnya alur yang sedang kita tuju adalah alur yang mungkin aja alur yang sebenarnya paling cocok untuk kita. Dan selain itu, penyebab stres juga bisa dari kepribadian loh. Nggak semua orang itu punya kemampuan yang sama. Nggak semua orang punya batasan yang sama. Ada beberapa orang yang mudah kewalahan, mudah capek, karena hal-hal yang terjadi di hidup mereka. And it's okay. Kita nggak perlu merasa bahwa kita harus lebih dari diri kita untuk sama ke orang lain. Nggak apa-apa kok untuk merasa lebih lelah. Nggak apa-apa untuk punya diri yang kurang dari orang lain. It's okay. Karena apa yang kita miliki adalah sebenarnya apa yang paling kita butuhkan. Dan selain itu ada peristiwa-peristiwa yang bisa bikin kita merasa lebih lelah. Misalkan, saat kita ada di kondisi sebuah hubungan yang kita nggak tahu nih, hubungan ini sebenarnya mau kemana. Kita udah usaha, tapi kita nggak ngeliat nih ujungnya gimana. Atau saat kita ada di situasi di mana pertemanan kita mulai pelan-pelan menjauh. Padahal kita rasa nggak ada yang salah dengan pertemanan itu. But we know, people change kan. Semua orang pasti berubah. Dan perubahan itu bukan hal yang mengerikan. Yang penting, saat kita mengalami hal-hal yang melelahkan seperti itu, kita nggak terjerumus ke bagian-bagian yang justru membuat diri kita lebih dirugikan. Kalian pasti tahu kan, kalangan muda sekarang, kondisi-kondisi stres ini bisa jadi alasan mereka atau alasan kuat bahkan yang membuat diri mereka merasa dirugikan. Salah satunya yaitu narkoba atau obat-obatan terlarang. Karena merasa stres dan nggak tahu apa yang harus dilakukan saat kita butuh support, nggak semua orang bisa support kita. Saat kita sedang stres, nggak semua orang mau mendengarkan kita kan. Dan yang paling tahu itu adalah diri kita. Tapi kadang, hal itu juga kita lupain. Jadi, ini bisa bikin orang-orang terjerumus ke hal-hal yang justru memperburuk semuanya. Stres juga dapat disebabkan karena keturunan loh. Masalah ini lebih beresiko terjadi pada seseorang dengan keluarga inti yang pernah mengidapnya. Salah satu penelitian juga menyebutkan jika gen dapat mempengaruhi risiko dan menyebabkan depresi. Tapi bukan berarti itu kalian gak bisa menghindari. Dan bagaimana cara menghindarinya? Pilihan yang paling mudah kita lakukan adalah healing. Healing itu menjadi jeda, juga jadi proses penyembuhan. Meringankan beban mental melalui kekuatan pikiran. Healing merupakan upaya pemulihan emosi untuk menanamkan perspektif yang positif dan lebih realistis sama diri kita. Dengan healing, bukan berarti kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi kita kasih diri kita kesempatan untuk melihat lebih jauh sebenarnya apa yang sedang kita butuhkan. Sebagai catatan, healing itu bukan saja cuma penyembuhan, tapi juga pemulihan. Sebab luka batin dari pengalaman seringkali memanggil kembali traumatis-traumatis yang sebenarnya udah kita kubur lama. Contohnya, saat kita ada di hubungan yang ternyata sama dengan hubungan yang sejak dulu udah kita tutup, udah kita coba hindari. Itu akan ngasih efek-efek perasaan-perasaan yang traumatis itu kembali. Akan tetapi, melalui healing itu, kita berusaha untuk menerima pengalaman tersebut, perasaan tersebut, situasi tersebut apa adanya. Contohnya, saat kita mengalami atau saat kita berada di situasi yang sangat sedih, saat kita kehilangan orang tersayang, kita pasti sedih banget.
tapi bukan berarti kita menyerah untuk kehidupan. Nah, healing ini membuat kita jadi lebih rileks, lebih tenang, memberikan kita pengalaman baru untuk istirahat, agar peristiwa itu tidak terus-terusan menyakiti kita. Kalian tahu nggak? Tujuan lain dari healing adalah untuk memahami diri sendiri juga loh. Healing juga bisa jadi cermin untuk kita memahami bahwa nggak ada yang sebenarnya benar-benar sempurna di dunia ini. Untuk kita memahami bahwa kita masih punya kekurangan, kita menerima kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita, serta menerima dan memandang realita kehidupan secara objektif juga positif, apa adanya. Dan kalau kalian tanya, gimana sih cara untuk healing? Jawabannya sederhana, yaitu tergantung sama diri kalian. Kalau aku biasanya jadiin momen saat aku ngedenger berkali-kali playlist favorite Spotify aku di kamar sendirian malam-malam, itu sebagai situasi healing aku. Malam-malam aku akan healing melalui lagu-lagu yang di playlist aku, kemudian pagi aku akan kembali dengan senyum merekah untuk memulai kembali apa yang aku udah mulai kemarin. Jadi sebenarnya healing itu bebas, gak dibatasi kok. Kalian mau melakukan apapun yang kalian mau, selagi itu bikin kalian seneng dan kalian merasa rileks, dan tentunya positif, itu bisa disebut sebagai healing. Tapi, aku mau kasih beberapa rekomendasi nih. Yang pertama itu meditasi. Meditasi atau yoga, gak perlu waktu lama kok. 10-15 menit juga cukup. Biasanya dilakukan 4-5 kali seminggu. Jadi ini gak akan nguras tenaga, waktu, apalagi jadwal kalian. Meditasi ini mampu menenangkan pikiran kalian loh. Melakukan meditasi dapat menurunkan kadar hormon stres, yaitu kortisol, sehingga kalian bisa lebih tenang. Selain itu, olahraga. Bener, olahraga itu kunci dari semuanya ternyata. Karena selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Dengan berolahraga, otot-otot tubuh kita kan jauh lebih rileks. Kemudian hal ini juga bikin kepala kita atau pikiran kita teralihkan, sehingga memperbaiki suasana hati kita. Dan perasaan kita juga akan terasa seperti perasaan baru. Kita akan lebih fresh juga. Dan tenang aja, olahraga itu nggak harus olahraga yang berat. Jalan kaki pagi-pagi atau sore-sore sambil pakai earphone di telinga dan dengerin playlist tadi, itu juga udah termasuk olahraga dan mampu memberikan perasaan baru yang jauh lebih tenang. Kemudian ada refleksi diri. Kita bisa melakukan refleksi diri dengan memaknai pengalaman atau melihat situasi yang terjadi. Karena itu adalah hal yang sangat penting dilakukan ketika kita ingin melakukan self-healing. Karena melalui refleksi itu, kita bisa mengenali pikiran kita. Kita bisa mengenali sebenarnya mana yang positif, mana yang negatif. Dari situ kita bisa merasakan, oh, ternyata semua ini gak seberat itu. Ternyata aku bisa loh menyelesaikannya satu per satu, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Dan terakhir, yaitu melakukan kegiatan positif apapun itu. Gak harus pergi-pergi ke tempat-tempat mewah seperti yang lagi hit sekarang. Baca koran, baca buku, novel, ketemu teman-teman deket kalian, ketemu teman-teman lama kalian, ngobrol sama keluarga kalian, itu juga udah dapat disebut sebagai healing. Selagi kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan itu justru mampu memberikan kalian ketenangan di tengah hektiknya kenyataan dan kehidupan. Karena saat kalian melakukan semua itu, otak kita akan memberikan respon yang jauh lebih positif. Otak kita
akan jauh mampu meningkatkan mood yang kita miliki, jauh lebih aktif dan juga lebih kreatif. Sebenarnya aku perlu ngingetin sih sama kalian, kalau healing itu nggak punya waktu, alias ya tadi, nggak harus sehari, 2 hari, 3 hari. Kalian bebas ngambil waktu jeda kapanpun kalian butuhkan. Karena healing itu adalah keputusan kalian. So, penataannya, bagaimana kalian melakukannya, itu semuanya balik lagi ke kebutuhan kalian. Hal positif selain healing, yaitu fleksibel kan. Kalian bisa kasih diri kalian jeda di tengah padatnya jadwal tanpa harus ribut-ribut atau sibuk nentuin waktunya kapan. Ya meskipun belakangan ini healing sering banget sih disalahartikan. Kalian pasti tahu kan, karena beberapa bagian healing seringkali melenceng. Kita ngerasa bahwa healing itu harus pergi ke tempat-tempat yang seru, ke tempat-tempat yang hits, ke tempat estetik, atau bahkan ke tempat-tempat yang kita perlu gocek lebih mahal. Padahal sebenarnya healing nggak perlu seperti itu. Diri kita juga nggak butuh hal-hal seperti itu kok. Yang kita butuhin adalah jeda saat kita memperdulikan diri kita juga, saat kita melihat ke diri kita, saat kita care sama diri kita. Dan itu bisa dilakuin dimanapun. Kita nggak harus pergi kemanapun. Di kamar juga healing. Kita bisa nata kamar kita berubah, letaknya, dan itu ngasih perasaan baru ke kita. Ngasih rutinitas baru ke kita. Jadi, semoga healing yang kalian pahami itu bukan healing yang justru membebani kalian. Bukan healing yang justru membuat diri kalian merasa lebih lelah atau justru membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena kalau healing yang kalian pegang seperti itu bukannya perasaan tenang yang kalian dapat, tapi justru resah karena kalian merasa kalian belum punya waktu untuk jeda. Padahal ada banyak waktu yang bisa kalian lakukan untuk kasih kesempatan ke diri kalian bersuara, untuk kasih kesempatan ke diri kalian apa yang benar-benar kalian butuhin. Dan tentunya jangan sampai ini justru meningkatkan tingkat stres kalian, justru melepas yang sebenarnya kalian butuhin dan menambah beban kepenatan diri kalian sendiri. Jadi guys, apapun itu, sesederhana apapun itu, selagi itu bisa ngasih kalian ketenangan, ngasih kalian perasaan jauh lebih fresh, mood kalian membaik, itu juga udah disebut sebagai healing. Kalian gak perlu nyamain healing kalian dengan healing orang lain. Itu gak penting banget sih. Karena setiap orang kan pasti punya beban yang berbeda-beda. Setiap orang pasti punya tujuan akhir yang berbeda-beda. Dan situasinya juga pasti beda-beda. Maka bagaimana kalian memperlakukan itu, bagaimana kalian menempatkan healing kalian itu juga pasti akan berbeda-beda. Gak perlu sama orang lain. Dan berbeda itu bukan hal yang salah kok. Berbeda itu indah. Artinya kalian jauh mendengar diri kalian, kalian jauh lebih belajar untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang kita butuhin. Kira-kira kalian mau ngelakuin apa nih untuk healing dalam waktu dekat? Kalau aku akan baca buku. Baca buku apa aja? Novel, yang sering fiksi sih. Dan itu kayak ngasih perasaan baru ke aku. Aku ngerasa aku dibawa ke tempat yang jauh lebih menyenangkan. Dan setelah membaca buku novel fiksi itu, biasanya aku merasa lebih fresh. Jadi, healing aku juga nggak akan sama dengan healing yang lain. So, apapun itu, semoga healing itu nggak bikin kalian merasa terbebani. Ngomong-ngomong, udah berapa lama nih kita ngobrol? Kayaknya
udah lebih dari waktu yang kita tentuin gak sih? Dan ya, segitu aja obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di episode The Corner Talk selanjutnya. Tapi sebelum kita benar-benar say goodbye, aku mau pesen, aku mau titip sama kalian untuk selalu tetap sehat, secara fisik maupun psikis, dan penuh senyum setiap harinya. Semoga kebaikan selalu ada di samping kalian. Sampai jumpa semuanya. Bye! Well, thank you so much buat Sobat KC yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all! The Corner Stop. We talk to inspire.